Hai Tem, selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas sejarah-sejarah dunia yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke Tem, sebelumnya kita telah membahas sejarah dari VOC, dari berdirinya hingga kehancurannya. Tapi gue nggak terlalu menjelaskan secara detail. Sebenarnya, sekedar info ini, ketika masanya VOC di Indonesia itu, terjadi beberapa kali pertempuran dan peperangan antara VOC dengan kerajaan Portugis, dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara juga. Akan tetapi kalau misalnya gue ceritakan mungkin nanti durasinya lebih panjang, jadi gue singkat aja. Mungkin suatu saat gue bakal ceritakan khusus tentang peperangannya atau kejadian-kejadian khusus ketika di masa VOC. Sekarang kita akan membahas kejadian setelah kehancuran VOC. Tetapi sebelum kita mulai, gue bakal selalu mengingatkan untuk jangan lupa subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, komen di bawah hal yang kurang atau kalian mungkin ingin request sejarah apa gitu yang ingin kita bahas, dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama sejarah, khususnya sejarah dunia. So, gue juga ada di media sosial lainnya, di Instagram dan di Twitter, linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai, kita dengarkan intronya terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui kekuasaan VOC, perusahaan Belanda di Indonesia atau di Nusantara, itu menjelang abad 18 hingga 18 itu tidak berlangsung dengan penuh. Jadi perebutan kekuasaan di wilayah Eropa itu membuat Belanda sempat berada di bawah penjajah negara lain di Eropanya, yaitu yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, teman-teman mungkin tahu Napoleon Bonaparte itu, soalnya Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin perang, komando perang yang sangat legendaris. Ya, negara Prancis. Jadi Napoleon Bonaparte itu adalah pemimpin negara Prancis. Nah, menjelang akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran. Korupsi dan perang yang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara itu membuat VOC mengalami krisis keuangan. Serta di Eropa, pada Desember tahun 1794 hingga Januari 1975, Prancis pun menyerbu Belanda. Prancis bahkan bisa menguasai Belanda yang tadi itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, hingga Prancis pun mendirikan kerajaan atau pemerintahan boneka. Jadi pemerintahan boneka itu Prancis kan udah menguasai Belanda. Nah, itu jadi kayak pemerintahnya tetap menggunakan sistem Belanda, akan tetapi di bawah naungan Prancis. Jadi benderanya tuh kayak X-Kileng. Jadi kayak satu bendera Prancis, satu lagi bendera Belanda. Itu pemerintahan yang dikuasai oleh Belanda. Nah, itu tadi pemerintahan yang dikuasai oleh Prancis, akan tetapi sistemnya tetap menggunakan Belanda. Nah, pada tahun 1796 akhirnya The Heren, gue sekarang tahu nih, The Heren 17. Jadi kan kalau di Eropa mereka ngomongnya The Heren 17, tapi kalau misalnya bahasa Belanda itu 17. Jadi The Heren 17 yang mengatur operasi VOC di Indonesia. Jadi itu The Heren 17 itu sudah turun-temurun dari beberapa generasi. Akhirnya pun dibubarkan pada tahun tersebut. Akhirnya The Heren 17 pun digantikan oleh komite baru. Setelahnya pada tanggal 1 Januari tahun 1800, bertepatan setelah dibubarkannya VOC di Nusantara, akhirnya operasional VOC di Nusantara itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang baru. Nah, Napoleon Bonaparte pun mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806. Kemudian pada tahun 1808, Louis pun mengirim seseorang untuk memimpin pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, yaitu bernama Marsekal Herman Willem Daendels. Nah, selama 3 tahun, yakni dari 1808 hingga 1811, Daendels pun menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu pemerintahan Belanda yang berada di daerah timur. Kedatangannya Daendels ini pun membuat warga pribumi makin membenci para penjajah, karena rakyat dan penguasa-penguasa setempat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan raja-raja yang berada di Jawa itu dipaksa mengabdi kepada Belanda. Kebijakannya Daendels yang paling kontroversial itu membangun jalan Anyer hingga Panarukan. Nah, itu bahkan menelan korban yang sangat banyak.
karena pembangunan jalan itu. Pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial menjual tanah-tanah milik gubernmen atau pemerintahan di Hindia Timur kepada pihak partikulir atau pihak swasta. Awalnya Daendels hanya menjual tanah-tanah rampasan dari Kesultanan Banten di Jasinga. Akan tetapi, ia juga menjual tanah-tanah di sekitar Batavia atau Jakarta, atau sekarang kita sebutnya Jakarta, yang disebut Omelandene. Nah, langkah ini diambil Daendels setelah Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang berlawan Inggris. Nah, sebenarnya pemerintahan Belanda yang asli itu bersekutu dengan Inggris. Akan tetapi Inggris tahu bahwasannya Belanda sudah jatuh di tangan Prancis. Itu membuat pemerintahan Inggris yang berada di timur, di Malaysia dan di India, akhirnya pun menyerang wilayah yang dijajah oleh Belanda pada saat itu di daerah Nusantara, agar Inggris bisa merebut wilayah-wilayah jajahan Prancis yang berada di dunia khususnya. Nggak cuma di Nusantara, di wilayah lainnya juga, di wilayah Eropa pun, di negara Belanda itu sendiri pun Inggris juga menyerang wilayah Belanda, karena ketika Inggris sudah bisa merebut Belanda, nanti pemerintahan dari Belanda yang asli bisa meneruskan pemerintahannya. Ketika serangan Prancis yang pertama yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte di tahun 1794, Pangeran Willem kelima dari Belanda itu berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795. Ia pun tinggal di daerah Kew dan memerintah dari sana. Lewat surat-surat Kew terungkap bahwasanya para pejabat jajahan Belanda di dunia itu diperintahkan untuk menyerahkan wilayah-wilayah mereka kepada orang-orang Inggris agar wilayah-wilayah tersebut tidak jatuh ke tangan Prancis. Nah, setelahnya sejak tahun 1795 Inggris pun berusaha merebut Nusantara dari Prancis. Jadi sejak tahun 1795 Inggris itu sudah berusaha merebut wilayah Nusantara yang dikuasai oleh Belanda, yang pada saat itu tanda kutip itu mereka jajahannya Prancis, akan tetapi masih belum bisa terlaksanakan. Nah, dengan jatuhnya pangkalan utama Prancis di wilayah Mauritius pada akhir 1810, posisi Inggris pun semakin kuat untuk merebut wilayah Nusantara. Pada Mei tahun 1811, Daendels pun dicopot dari jabatannya. Ia dianggap tak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah yang berada di Jawa. Daendels pun juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah pemerintahan. Daendels pun akhirnya digantikan oleh Jan Willem Jansen sebagai Gubernur Jenderal Hindia. Akan tetapi Jansen pun tak bertahan lama menggantikan Daendels karena Inggris terus-menerus menyerang wilayahnya. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di Pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Hindia Belanda. Dan Batavia serta daerah-daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Jansen pun akhirnya mundur ke wilayah Jawa Tengah dan menyerahkan diri ke Inggris di daerah Salatiga. Jadi itu tadi perjalanan singkat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda mengatasnamakan Hindia Timur. Oke, mungkin gue akan sedikit menjelaskan di sini. Sebenarnya Prancis itu pernah menjajah Nusantara, walaupun itu hanya sebentar, dari tahun 1795 hingga tahun 1811. Jadi pada tahun 1795, Napoleon Bonaparte itu menyerang wilayah atau pusat pemerintahannya Belanda di Eropa. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau misalnya kita mengalahkan pusat pemerintahannya, jadi seluruh wilayah Belanda, baik itu wilayah aslinya serta wilayah jajahannya itu menjadi milik pemenang perang tersebut. Nah, pada saat itu Prancis bisa mengalahkan Belanda. Akhirnya seluruh wilayah yang dimiliki oleh Belanda itu otomatis menjadi wilayah Prancis. Begitu juga dengan Nusantara. Nusantara yang dimiliki oleh Belanda itu akhirnya juga otomatis dimiliki oleh Prancis karena seluruh wilayah jajahan Belanda itu diambil oleh Prancis. Jadi Prancis ini tetap pernah, jadi negara Prancis ini juga sempat terhitung sebagai negara penjajah Indonesia, walaupun tetap menamakan wilayah Hindia Belanda, akan tetapi dalam hal pemerintahannya itu sudah dikuasai oleh Prancis. Walaupun negara Prancis ini hanya menjajah
sebentar di Nusantara, akan tetapi tetap nama negara Prancis itu terhitung pernah menjajah Indonesia. Nah, setelah kekalahan Prancis ini Nah, setelah kekalahan Prancis ini kita akan membahas negara yang menjadi penerusnya penjajahan di Nusantara. Jadi setelah Prancis nanti ada negara lagi yang menjajah Indonesia, walaupun juga sebentar juga. Jadi untuk negara Prancis dan negara satu lagi nih, gua hanya menjelaskan sebentar karena memang waktunya tidak terlalu panjang seperti negara-negara lainnya. Oke, nanti ditunggu saja video selanjutnya tentang penjajahan setelah Prancis. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi video terbaru dari gua. Oke, till next time and stay tuned to hear my story. Bye. Aduh, nah sekedar pemerintah negara boneka. Oke, till next time and stay tuned to hear my story. Bye.